Saya ada yang lupa nih. Biasa. Senjata saya mana, Satang? Wih, jangan lupa dong itu. Ini. Nah, ini dia. Baru kita mulai ya, nggak Satang? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Modus Imo Bedul Show. Mereka menuntut asetnya Geodipa. Kalau mau jalan, aku bilang, ini kan aset kerugian negara, bener kan nih aset negara gitu kan. Nah, apa yang dituntut sebenarnya waktu itu, jadi dari 5 sumur yang diperjanjikan, karena berkonflik, nggak ada satu juga dibangun, datang Yusuf Kala. Ke lokasi, bangun segera, dibangun satu di Patuha. Itu udah menghasilkan. Ini menggugat dia dong. Ini yang nggak jadi, kok lu bangun di sini? Siapa menggugat? Bumigas. Dia menuntut yang udah dibangun sama Geodipa sendiri. Nah, diklarifikasi baik oleh KPK, terutamanya Pak Pala Nainggolan, maupun oleh Kejaksaan, surat jaminan tadi itu tidak terbukti ada. Surat jaminan tadi itu tidak terbukti ada. Surat jaminan tadi itu tidak terbukti ada. Kita sendiri lagi di episode berapa? 15. Di episode 15 ini apa nih Mas Tang temanya? Kamu telah berbohong, kamu buang aku. Waduh, apa itu? Ini bintang tamunya sudah ada di sini Mas Tang. Siapa sih? Panggil aja ya. Ya udah. Coba ini kayaknya ada banyak banget di belakang tuh ya kan. Yuk, masuk yuk, bintang tamunya yuk. Wih, langsung sekaligus. 2,000 years later. Ini beneran nih bro, ada 4 bro. Tes. Aman ya? Wah ini langsung nih, baru pertama kali kita bintang tamunya langsung 3 masuk ya. Ini sudah kabar baik dong kan? Mudah-mudahan. Dengan kasusnya, ini lawyer Bumigas apa? Iya. Bumigas Energi. Dan ini? Saya sebagai direktur Bumigas. Wah langsung direkturnya gitu. Jadi kita, Bapak belum ya? Bapak dari? Saya stafnya Pak. Stafnya Bumigas? Ya. Oh. Dan saya juga melakukan podcast tuh dengan yang sempat bersangkutan Pak Agus Raharjo sebagai ketua KPK. Dari pernyataannya Agus Raharjo, ada 2 pernyataan dari 2 pejabat KPK yang sedikit berbeda terkait surat sakti KPK. Karena kan ada video Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan ternyata pernyataannya juga berbeda dengan sedikit berbeda dengan Agus Raharjo yang saya podcast kemarin tuh. Mungkin dari tanggapan dari Lari Bumigas gimana? Biar terang benderang mungkin kita bisa beberkan dan paparkan langsung kepada bukti-buktinya ya. Oh iya. Ada bukti? Ada. Bawa. Wah, cakep. Boleh keluarin dong. Coba boleh dibantu buktinya. Bukti. Nah, Semuanya. semua dokumen. Ini dia nih. Oke. Tapi sekaligus kita ada gimmicknya. Mana gimmicknya? Gimmicknya apa nih? Bola mampu. Ini maksudnya berarti akan ada titik terang di sini ya. Titik terang. Oke, semoga titik terang di sini ya. Iya. Mantap. Kemarin. Ini buktinya. Iya. Oh, ini yang itu ya. Kita dari sini ya. Dari suratnya KPK. Persoalan bermula dari sini. Itu lagi. Surat KPK, surat sakti itu lagi. Yang diterbitkan oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan yang sampai saat ini masih menjabat dengan jabatan tersebut begitu. Nah, surat ini kami telusuri berdasarkan pengakuan dan pernyataan dari Pahala Nainggolan, Bapak Pahala Nainggolan itu sendiri, itu ternyata berdasarkan ini ya, surat ininya ya, ada. Mungkin nanti kita tampilin ya di itunya ya. Suratnya ya. Ya, ada namanya disposisi, lembar disposisi. Disposisi. Ya, lembar disposisi ini kemudian sesuai pengakuannya Bapak Pahala Nainggolan bahwa ini diterbitkan secara kolektif kolegial oleh pimpinan KPK, betul, pimpinan KPK saat itu semuanya. Cuman memang yang secara aktif
memberikan pendapat itu adalah Ketua KPK periode 2015-2019 Bapak Agus Raharjo. Nah, yang lainnya hanya mengikuti pendapat dari Pak Agus Raharjo. Jadi taken for granted aja tanpa menelusuri lebih dalam pimpinan KPK yang lain. Nah, yang menariknya di sini bahwa dikatakan bahwa ada pernyataan UP Deputi Pencegahan, tolong segera info ke Pak Sanusi, Komisaris GDIPA, dan secara resmi dikirim surat ke PT GDIPA. Nah, sebagai informasi, surat KPK ini bermula dari surat permohonannya GDIPA untuk meminta bantuan klarifikasi, tapi yang mengajukan permohonan itu bukan komisaris, melainkan Presiden Direktur PT GDIPA itu sendiri, gitu. Nah, tapi menariknya di sini, tembusannya justru malah pengennya ke komisaris yang namanya Pak Sanusi. Sebagai informasi, Pak Sanusi itu Pak Ahmad Sanusi, komisaris GDIPA saat itu. Kemudian juga dia itu dulunya adalah pejabat di Sekretariat Wakil Presiden zaman kepemimpinan presidensial SBY-JK. Jadi di tahun 2006, sebagai informasi, kita itu dulu pernah PT Bumi Gas Energi 2007 kita pernah diundang langsung oleh Sekretariat Wakil Presiden terkait dengan pelaksanaan proyek Dieng di Batuha, proyek panas bumi di Dieng dan Batuha. Nah, pada saat itu lucunya kami sebagai PT Bumi Gas Energi sebagai pemenang proyek yang telah mengikuti proyek secara sah dan melakukan beauty contest sehingga ditetapkan sebagai pemenang, itu tiba-tiba saja diminta mundur. Nah, oleh Bapak Sanusi pada saat itu yang menjabat posisi sebagai deputi Setwapres, Sekretariat Wakil Presiden begitu. Nah, pada saat itu yang mengikuti secara langsung ada saksi sejarahnya, Pak David Rani. Bukan saya. Pada saat itu PT Bumi Gas, Pak Wijaya, terus kita punya MD Pak Agus Setiabudi, dan kita punya komut Pak Fahul Roji. Datang ketemu di Istana Wapres gitu kan, dan kita diminta suruh check out dari proyek ini. Sehingga kan sungguh aneh dan ironis sekali ya, dikatakan kenapa tidak bangun. Bukan, kita sudah bikin persiapan itu juga uangnya bukan uang kecil investasi kami, karena ini kan proyek kontrak KTR 001 tahun 2005 ini skemanya kan BTOT, tidak ada uang negara ataupun APBN atau APBD. Kami sebagai investor, kami juga sebagai kontraktor atau EPC dan developer selama 15 tahun. Dan untuk membuat suatu persiapan pekerjaan pembangunan proyek PLTP ini, kami juga sudah menghabiskan uang luar biasa persiapan itu. Cuma sayangnya, kenapa proyek ini menjadi tidak berjalan sesuai tuduhan-tuduhan fitnah yang tidak rasional atau tidak objektif. Kan harusnya dalam satu kontrak itu ada suatu hak dan kewajiban masing-masing para pihak gitu. Jadi disitulah mereka mulai macam-macam. Setelah kata kita dianggap nggak ini, mereka ngajukan ke BANI. Mungkin nanti secara hukumnya Mas Kresna yang akan menjelaskan. Cuma buat kami yang harusnya waktu ini pun juga sudah saya sampaikan waktu di RDPU Komisi 3 waktu bulan Juni 2024 tahun ini juga ya. Semua data-datanya juga udah kita kasih. Kami ini ada korban jolim. Ya, sebenarnya surat KPK ini kalau suratnya benar, isinya adalah dugaan keterangan palsu, manipulatif, rekayasa. Jadi dijolimi karena itu, KPK itu. Iya, karena memaksa by force kami supaya check out dari proyek ini. Tendang. Begitu kan. Jadi
secara tidak langsung memang seperti kaitannya peristiwa tahun 2007 pada saat itu kami diundang untuk untuk check out. Nah kemudian setelah kami berjuang untuk memenangkan perkara di Bani, ya sehingga perkara putusan PK di atas PK terjadi negosiasi. Kemudian negosiasi itu bukannya dilaksanakan, malah kami digugat di Bani untuk kedua kalinya. Nah disinilah muncul surat KPK tadi. Surat KPK yang diterbitkan oleh Pak Hala Nainggolan. Nah di sini dinyatakan bahwa PT Bumi Gas Energi sama sekali tidak pernah membuka rekening di HSBC Hongkong di tahun 2005. Pakai fax. Disebut di situ 5 juta US gitu ya. Tapi fax doang, itu lu nekat juga ya. Orang cuma nge-fax lu percaya bahwa udah di sana gitu, tapi udah. Nah Pak Dirut bilang itu dia ngomong sama SBC sini, gitu. Itu harus dipertanyakan Pak, itu faxnya. Kata Giodi, Pak, gue nggak bisa nanya ke HSBC, kerahasiaan bank dong, HSBC Indonesia, apalagi ke HSBC Hongkong. Lebih parah lagi, karena itu sudah di luar jurisdiksi Indonesia. Gitu. Nah, habis itu saya lagi ini di penindakan boleh ngakses bank, boleh ngakses apapun boleh, gitu kan? Dan keluarlah nota dinas revimpinan bahwa satu itu rekening yang mau diperiksa kan 2005 dia udah datang di gua 2017. Jawabannya dia nggak teliti baca, udah lebih dari masa pemeliharaan rekening. Itu artinya bukan berarti nggak ada nih, bukan berarti juga ada, periodenya udah lewat. Yang kedua di surat gua, PT Bumi Gas itu tidak gua bilang punya rekening di HSBC Indonesia, ya HSBC Hongkong nggak punya lah. Padahal di tahun 2005 PT Bumi Gas Energi telah membuktikan keberadaan ketersediaan dana tahap awal atau first drawdown kepada PT GDP Energi. PT GDP Energi pun sudah memberikan pengakuan atas first drawdown itu dan meminta drawdown yang kedua atau second drawdown, di mana kami buktikan melalui ketersediaan dana di Bank Panin yang nilainya lebih besar daripada HSBC Hongkong. Jadi bahwa ada isu PT Bumi Gas Energi tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup, tidak mampu menggait investor, itu adalah tidak benar. Karena pada saat itu semuanya sudah kami buktikan. Justru isunya adalah PT GDP Energi yang menghambat proses pelaksanaan proyek PLTP di Dieng dan Patuha. Karena apa? PT GDP Energi tidak memiliki IUP dan WKP panas bumi. Bahkan sampai dengan sekarang gitu. Nanti kami bisa cerita mengenai itu. Nah, kemudian kembali kepada surat KPK tadi, ini sudah secara terang benderang kami bisa buktikan dan sampaikan bahwa surat KPK ini justru berbeda dengan keterangan dari HSBC Hongkong. Di surat KPK dinyatakan bahwa mendapatkan informasi dari HSBC Indonesia. Nah, itu suatu kebohongan tersendiri, di mana tidak pernah ternyata PT HSBC Indonesia memberikan konfirmasi apapun, ya kan? Karena apa? Karena kami PT Bumi Gas Energi itu bukanlah nasabah, bukan, tidak pernah membuka rekening di HSBC Indonesia karena emang kita bukan, tidak ada hubungannya. Betul. Tidak ada koneksinya. Kita bukanya di HSBC Hongkong. Nah, kemudian HSBC Hongkong kemudian keterangan mengenai keberadaan rekening PT Bumi Gas Energi tahun 2005 itu sudah tidak bisa ditelusuri karena apa? Sudah melampaui batas periode penyimpanan atau pengarsipan. Karena memang pada faktanya tahun 2005 pernah dibuka, ya kemudian karena PT GDP Energi sendiri tidak bisa membuktikan kecakapan dalam melakukan kegiatan panas bumi melalui izin IUP dan WKP yang harusnya dipenuhi. Nah, maka dari itu keberadaan rekening uang di sana pun ya investor kami mundur gitu kan. Tapi bukan berarti tidak pernah. Nah, ini pernyataannya seolah-olah tidak pernah sama sekali. Betul. Sama sekali ada rekening tersebut begitu. Nah, ini suatu keterangan yang bohong. Bisa dilihat lagi surat dari HSBC Hongkong ini. HSBC Hongkong menyatakan bahwa periode pengarsipan tersebut
hanya berlaku selama 7 tahun gitu. Jadi sehingga untuk ngetrace ke tahun 2005 yang pada saat itu dimintakannya adalah di tahun 2018 ya otomatis sudah tidak bisa. Begitu. Tapi bukan berarti tidak pernah ada rekening itu gitu. Ini sesuai dengan tema ya, berarti ada yang kebohongan. Karena gini, kemarinnya kita ya buat bikin podcast dengan Pak Agus Raharjo langsung, dari lawyer Bumigas mengatakan di sini berdasarkan surat KPK tidak mempunyai rekening. Ya. Versinya Pak Agus berbeda justru malah. Di situ disebutkan surat jaminan. Ini yang mana yang benar? Di surat itu ditulis bahwa Bumigas tidak memiliki rekening. Di tadi yang Bapak bilang yang di bank Jaminan bukan rekening, jaminan. Jadi Bumigas itu katanya waktu investasi tadi itu juga mengeluarkan jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Hong Kong. Jaminannya sendiri betul-betul diragukan, gitu loh. Yang harusnya sebagai ketua lembaga anti rasuah mau memberi statement apapun harus mempelajari buku pinter, yaitu kontrak. Ya, bukan hanya asbun asal bunyi. Ya. Kan begitu. Kalau kita lihat apa yang saya dengar juga dari video conference Pak Nainggolan dan Pak Agus Raharjo yang mungkin Anda sebagai hostnya juga nonton juga. Saya nonton. Sehingga itu kan pastinya dugaannya dua-duanya berbohong atau salah satu berbohong. Karena kenapa? Itu kan seperti terjadi konspirasi, kan begitu. Yang satu mengatakan bahwa waktu host menanyakan terhadap itu, tanyakan ke deputi pencegahan bahwa isinya siapa yang bikin, gitu kan? Kalau waktu video conference ya berbeda, disuruh pucuk pimpinan, begitu kan? Ini bukan pahala individu yang nulis, ini institusi deputi pencegahan yang di semua surat itu yang berhak hanya pimpinan. Oke. Makanya gue sebut atas nama pimpinan. Pimpinan pada waktu itu jadi bukan hanya saya, karena kita kan kolektif kolegial kan. Oh ya, kolektif kolegial. Nah, itu kemudian merintahkan kepada Pak Pahala, ya udah terbitkan aja surat. Memang soalnya asli yang buat deputi pencegahan. Pencegahan ya kan. Benar itu diperintahkan oleh komisioner KPK pada waktu itu, bukan hanya Agus Raharjo karena komisioner 5, ya kan? Kolektif kolegial tadi ya. Nah, saya nggak mau jawab karena kalau saya jawab malah geger. Kalau pengen selesai ya ajukan aja ke proses hukum. Banyak keanehan. Kami ini bukan orang pandai, tapi kami juga bukan orang bodoh, gitu kan? Kalau kita lihat ya bagaikan tikus numpat kepala buntut jawab kebohongan ini, gitu. Makanya dari PH ini kan mengajukan ke Dewas untuk melakukan konfrontasi 3 pihak, deputi pencegahan, PT Bumigas ya kalau tidak salah, sama PT HSBC Indonesia, KPK, Bumigas, PT HSBC Indonesia. Karena kenapa 3 itu yang tertulis dan tertuang di surat KPK nomor sekian yang isinya dugaan keterangan palsu itu, bahwa sumber informasi itu dari PT HSBC Indonesia. Sedangkan kami sudah meeting ketemu PT HSBC Indonesia. Hasilnya malah mereka mengatakan ini merusak prudent banking PT HSBC Indonesia. Apabila kami yang membuat laporan itu, tolong Pak David tanyakan ke KPK mana lampiran surat dari PT HSBC Indonesia, gitu kan? Nah, terus progresnya Pak Pala Nainggolan yang mengeluarkan nota dinas Pak Agus Raharjo itu juga luar biasa. Tapi buat kami surprise, membuka permasalahan ini makin terang menderang. Tabirnya terbuka. Tabirnya terbuka. Tadinya kami juga tidak tahu. Sudah pasrah pokoknya deh, ya kan? Dibohongin, ya kan? Ya dibohongin gitu, ya dijolimi lah. Kalau bohong masih mending ya. Tapi kalau jolim kan lebih parah. Yang seharusnya mereka juga harus mengerti bahwa kami ikut beauty contest itu waktu pemerintah Indonesia ini kena krisis ekonomi tahun 98. Wow. Itu pun juga sudah kami jelaskan waktu di RDPU di Komisi 3. Dan ini juga untuk
ketahanan energi terbarukan untuk bangsa ini. Kok sekonyong-konyong kita tuh mau didepak? Apa sih maksud tujuannya? Kami juga masih agak bingung. Awal tuh sebenarnya permasalahan sederhana kan? Itu sangat sederhana. Contohnya, Pak Pala mengatakan apa tuh Bu Migas ngomong kata WKP, mohon maaf ya, IUP-WKP. WKP. Izin pertambangan itu ya? Kan begitu. Saya juga bingung, seorang deputy yang harusnya kan punya integritas yang lebih baik daripada saya ini pengusaha apa kan gitu kan. Nah, disitulah kami akan unjukkan buat tahun 2000. Nah, ini dokumen nanti ini aja. Jadi kalau hukum itu kan kita bicara bukan katanya saya atau katanya dia, tapi katanya suatu hukum. Nah ini ya, saya mau jelaskan. Mungkin Mas Kasna yang akan menjelaskan, tapi intinya saya jelaskan sedikit, tapi detailnya ya, bahwa ini Geodipa tuh saya mengaku waktu di KIP untuk KIP Komisi informasi ini bahwa izin eksplorasi itu yang sebelah kiri dari Kementerian Keuangan. Apa mungkin kita kan bukan orang pinter tapi juga bukan orang bodoh ya, yang namanya eksplorasi itu dari Kementerian SDM ya. Di sinilah ada Undang-Undang Panas Bumi tahun nomor 27 2003 dan 21 2014. tanggal 22 Oktober 2003 dan turunannya ya. Nah, satu lagi bukti yang autentik. Wah, ya. Apa ini? Surat Dirut Pertamina Pertamina. tanggal 27 September 2006. Nomor sekian-sekian nanti kami kasihkan, ditujukan kepada Presiden Direktur PT Geodipa Energi untuk melakukan KOB atau JOC. Karena dengan Kepres nomor 80 itu semua WKP milik Pertamina. Nah, jadi harus ada kerjasama. Nah, disinilah suratnya. Kenapa surat ini direksi Geodipa tidak mau tanda tangan? Kalau tanda tangan nggak terjadi kemangkrakan. Siapa penyebab mangkrak proyek ini kan? Bukan kami. Ya. Nah, di sini yang sangat sederhana loh. Kalau nggak punya WKP dengan rezim lama, di sini kan masukkah ini surat bukti dari ini? Apakah deputi pencegahan nggak mengerti hal yang begini? Kah? Saya juga bingung. Coba itu, ya kan? Ini data mau dilawan Anda, ya kan? Ini data ini. Saya bicara bukan katanya saya pribadi, Ini data. tapi dengan fakta. Apakah kita sebagai warga negara harus nabrak undang-undang? Bolehkah? Ya, mungkin Mas Kasna yang tahu. Jadi berdasarkan ketentuan rinci, ya. Pengaturan panas bumi berdasarkan ketentuan yang lama atau kita sebut rezim lama dan ketentuan panas bumi yang baru tersebut rezim baru, itu kedua-duanya PT Geodipa Energi tidak memenuhi tidak bisa dikatakan telah memiliki izin. Karena izin IUP dan WKP berdasarkan Undang-Undang Panas Bumi tidak ada. Berdasarkan ketentuan rezim yang lama pun dia tidak punya begitu. Karena yang punya adalah Pertamina begitu. Nah, Pertamina tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak David Randing bahwa dia menawarkan kepada PT Geodipa Energi untuk ikut atau joint operation contract, tapi PT Geodipa Energi tidak memberikan jawaban begitu. Karena itulah kita jadi mempertanyakan kenapa PT Geodipa Energi tidak memberikan persetujuan atas penawaran yang Pertamina lakukan begitu. Jadi ini kan permasalahan sederhana yang tadi Pak David bilang itu kan mengenai izin IUP-WKP itu kan, pertambahan itu kan. Tapi karena mungkin Bu Migas merasa nge-push terus Geodipa, akhirnya Geodipa minta backingan nih kepada KPK tadi tuh. Karena tahun 2008 kita menanyakan itu ada bukti tertulis dari PT Geodipa bahwa WKP IUP itu dalam proses. Dalam proses. Kalau dalam proses, siapa yang salah di dalam kontrak itu kan? Siapa yang melakukan prestasi? Jangan diputerbalikan fakta yang ada. Satu, gitu kan? Cuma sayangnya kenapa petinggi KPK oknum-oknum ini bicara seenak jidatnya sendiri gitu. Ya maaf saya guyon sedikit ya.
Nggak apa-apa tuh, nggak apa-apa denger juga ya kan, nggak apa-apa ya langsung. Karena kenapa? Yang seharusnya perusahaan swasta nasional ini didukung penuh, terkecuali dugaan korupsi apa sih yang kita lakukan sih? Nah, itu ada dugaan tuh. Katanya Pak Agus Raharjo puluhan tahun. Mengerti nggak? Makanya kalau dia sebelum baca buku pinter kontrak KTR 001, jangan buat statement yang gonogene yang aneh-aneh lah. Awalnya Bumigas itu diberi kewenangan untuk melakukan investasi. Ya. Nah, kemudian investasi itu tidak dilakukan oleh Bumigas. Selama puluhan tahun, ini kan ada potensi yang kemudian tidak tergarap. Ya, jangan kebohongan ditutup kebohongan terus, masuk ke lingkaran setan. Itu jolim itu buat kami, gitu kan? Kenapa kita lakukan perlawanan ini? Bukan untuk kepentingan pribadi saya atau perusahaan, tapi untuk bangsa dan negara ini bisa lebih bersih, lebih baik hukumnya, khususnya apalagi sekarang dengan asal citanya Presiden Prabowo Subianto, law enforcement itu harus dijalankan secara baik. Sampai ada statement kata surat ini sengaja diterbitkan untuk mengarahkan Bumigas. Padahal kalau kita diduga kita nggak punya rekening, kenapa kami nggak pernah dipanggil sih untuk klarifikasi? Dan PT Geodipa tuh pernah pada tahun 2017 juga datang ke Deputi OJK untuk meminta hal yang sama, tapi ditolak. Ya kami berdarah-darah dibuat seperti begini dan di stigma buat kita yang kami ini Bumigas sebagai bad boy. Baca berarti prematur itu ya, yang ada konspirasi tadi itu ya. Kalau menurut saya sih udah jelas ya. Kalau emang surat KPK benar, kami ngapain melakukan perlawanan sih? Dan statement-statementnya Deputi dan Pak Yanenggalan dan Agus Raharjo itu masuk akal nggak? Kita buka-bukaan aja, kita kalau kita lakukan konfrontasi di forum yang resmi, kami siap. Bahkan pernyataan dari kedua orang, dari Pak Pahala sama Pak Agus, ini ada suatu kompak. Ya, ada tolak belakang, ada kompaknya juga. Kompaknya adalah menuding Bumigas melakukan korupsi. Tidak korupsi, ini ada kerugian negara di sini. Berani seperti itu mereka ngomong. Tidak sebaliknya, apakah? Nah, itu bagus. Ditanya balik, tidak sebaliknya. Bagus tuh. Ada sebuah pernyataan mereka juga bilang kalau proyek geothermal ini, geothermal Dieng Patuha ini adalah diklaim ada proyeknya yang sudah dijalani oleh Geodipa, yang bahkan Bumigas ingin berusaha untuk merebut. Ada pecahan seperti itu. Ini gimana? Mereka menuntut asetnya Geodipa. Kalau mau jalan, aku bilang, ini kan bisa kerugian negara, bener kan nih, aset negara gitu kan. Nah, apa yang dituntut sebenarnya waktu itu, jadi dari 5 sumur yang diperjanjikan, karena berkonflik, nggak ada satu juga dibangun, datang Yusuf Kala ke lokasi, bangun segera, dibangun satu di Patuha, itu udah menghasilkan, ini menggugat, dia dong, ini yang nggak jadi, kok lu bangun di sini? Siapa menggugat? Bumigas. Dia menuntut yang udah dibangun sama Geodipa sendiri. Ini satu lagi, itu juga pernyataan buat saya tuh agak aneh, ya. Harusnya Deputi Pencegahan tuh melihat dulu apa isi proposal masing-masing pada tahun 2016 yang terakhir tuh saya tanda tangan minute of meeting 14 Desember 2016 itu masing-masing pihak memberikan proposal dan akan ditindaklanjuti, ya. Proposal yang saya ke Bumigas usulkan bahwa pembangunan Patuha 1 itu kan sudah dijalankan waktu katanya zaman Pak JK sesuai apa yang di podcastnya Pak Yanenggalan tuh, gitu kan. Nah, kami tawarkan dari BOT karena sudah dibangun menjadi FOT, Finance Operation Transfer. Arti kata
apapun yang sudah dibangun biayanya berapa tentu harus di financial audit, gitu kan. Apabila kita nggak lakukan financial audit, nanti suatu saat kami juga kena bisa pasal 55 kalau di situ ada dugaan korupsinya, kan begitu. Bukan kita mau ngambil Tapi justru mau ganti rugi ya, Pak? ganti rugi apapun investasi yang sudah dilakukan. Nah, itu yang selalu mereka takuti. Saya juga bingung kenapa. Apakah dugaan adanya pembangunan itu yang quote unquote, kita juga nggak tahu gitu kan. Kira-kira begitu. Berarti ada suatu fitnah. Ada yang mau saya tambahkan juga Oke. terkait dengan klaim kerugian keuangan negara. Justru ada audit BPK yang terbit di tahun 2018 juga. Punya juga datanya. Di mana tahun 2018 itu adalah terjadi sengketa di Bani itu yang surat KPK muncul. Oke. Nah, Yang kedua, sebelum surat KPK itu muncul ternyata ada audit BPK. Audit BPK itu menyatakan justru PT Geodipa Energi ini mendapatkan penanaman modal negara atau PMN sebesar 600 miliar rupiah di waktu yang tidak tepat. 600 miliar rupiah. 600 Miliar rupiah. miliar rupiah. Dari negara itu langsung penempatan modal negara melalui peraturan pemerintah begitu di waktu yang tidak tepat di kurun waktu 2015-2016. Karena apa? Karena di waktu itu masih terjadi sengketa antara PT Bumigas Energi melawan PT Geodipa Energi. Sudah berjalan ya? Betul. Bahkan waktu itu statusnya belum putus, yang PK di atas PK-nya begitu. Nah, ternyata kemudian dimenangkan oleh PT Bumigas Energi sehingga penempatan modal negara tersebut dianggap tidak tepat. Begitu. Karena sebagaimana tadi Pak David Randing jelaskan bahwa Bumigas ini bertindak sebagai investor, kontraktor atau EPC justru dan sebagai pengelola. Jadi tidak keluar sebenarnya uang negara bila PT Bumigas Energi yang menjalankan kontraknya. Tapi selama ini Bumigas diputus sepihak, kemudian kontrak dijalankan, pelaksanaan panas bumi dijalankan dengan keuangan negara begitu dan pinjaman-pinjaman lain dari PT Geodipa Energi. Itu pun juga sudah kami jelaskan di RDPU Komisi 3 gitu kan. Jadi ini kan quote unquote pasti ada sesuatu apa. Mungkin kok yang kami jalankan kan nggak bisa ada big party lah, karena kami ketentu ini kan. Betul. Tapi kalau pakai nanti dianggap gini, kami juga nggak tahu gitu kan. Cuma disayangkan lagi. Dan satu lagi saya juga bingung. Wah, boleh saya ceritakan? Silakan. Boleh dong Pak, kita buka semua di sini Pak. Jadi pada saat itu kan kita sudah menang di KIP, ya, minta sumber informasi surat KPK ini sebenarnya dari siapa sih? Nah, itu ditanya. Kan? Terus katanya ini terkecualian gitu. KPK masuk ke TUN gitu kan. Nah, pada sidang di TUN yang di Cakung itu ya Mas ya. Iya. Itu ada saksi fakta dari KPK. Namanya siapa Mas? Dedi siapa? Dedi Hartono. Dedi Hartono. Itu Mantan orang Litbang KPK. Litbang dan katanya di bawah Deputi Pencegahan KPK Pak Pala Nenggolan. Itu memberi keterangan palsu di bawah sumpah sehingga kami dituntut dikalahkan. Cuma pada saat itu saya mau menanyakan, konon di ruangan sidang itu mengatakan bahwa Pak David Randing mau minta ganti rugi 142 miliar atau 100 berapa miliar Mas? Sekitar 140 miliar. Menghadap ke Pak Pala Nenggolan. Wow. Itu sungguh edan. Kalau saya katakan gitu kan, katanya gitu. Makanya saya bilang sama majelis hakim, cuma karena di situ hanya pengecualian, bukan perdata terpidana, saya nggak punya kesempatan untuk menanyakan lebih jauh. Saya nggak paham soal legal ya. Cuma saya katakan, Anda dapat dari mana ya? Ceritanya dari yang bersangkutan. Saya ngeklaim minta ganti rugi 140 miliar, saya lupa buntutnya 142 atau seberapa gitu. Apa sampai begitu membuat keterangan palsu di bawah sumpah di dalam sidang yang terhormat. Akan kita pidanakan juga laporkan yang bersangkutan supaya janganlah jadi penegak hukum tuh berbuat sewena-wena seperti begini. Kalau kami salah, proses saja kok.
Tapi kalau mereka salah juga kita minta equal treatment, sama juga diproses. Jangan ditutup-tutupin. Kan begitu. Seperti kenapa kita minta konfrontasi di Dewas. Sebenarnya hal yang paling mudah kan ini aja nih. Ya, surat KPK, HSBC Hong Kong, PT HSBC Indonesia. Harapannya begini, duduk bareng gitu loh. Kita adu dokumen, hitam putih, ya, lu yang bohong atau gue yang bohong kan? Kan gitu. Betul. Tadi sempat menyinggung tahun 2016. Dengar-dengar nih dari tim riset kita ya, katanya Bummigas mau proyek ini mau diambil alih anaknya mantan penguasa. Itu sudah kita jelaskan. Nah, sebelum jawab itu, kita nanti lanjut ke segmen 2 aja ya. Karena ada iklan masuk dulu sini. Huawei's Ximage leads innovation of technology in photography, including optical design, mechanical design, imaging technologies, and image processing. Ultra breaks the boundaries of the arts and fashion, bringing these artistic designs. Makrofotografi dari Piura 70 Ultra ini, itu saya benar-benar bisa ngelihat sesuatu yang kayak sebelumnya nggak mungkin. Aku ngerasa hasil dari Piura 70 Ultra ini bagus banget karena warnanya nyata banget. Every pattern back is embossed with an exquisite texture, creating a sense of artistry. Terus kita masuk ke segmen 2, tapi boleh lah, kayak kering banget. Boleh tuh, boleh. Aduh, ini kita pakai aja deh. Nah, kan enak nih. Boleh, bawah boleh. Oh, di bawah, di atas. Udah. Oh, ini buat minum dulu kita, Pak, biar lebih seru gitu loh, Pak. Lebih seru, Pak. Boleh sini. Nah, ini ada cemilan juga di sini, Pak. Biar lebih santai kita. Tapi isinya daging dong. Isinya kita bahas daging santai, tapi bahasa daging nih. Udah cukup ini dulu kali ya. Ini dulu ya dulu. Oke. Sudah ada minuman, sudah ada makanan. Berarti kita akan ngobrol lagi ya kan, lebih panas lagi. Ini pas banget di program modus. Berarti ada modus di sini ya kan, ada modus di sini. Tadi kembali soal nanya. Di tahun 2016 ini dari riset dari tim kita ada dugaan ada merebut proyek ini akan direbut oleh mantan anak penguasa. Bagaimana anak mantan penguasa? Ini gimana Pak? Siapa atau gimana? Begini, itu sudah kita taruh di majalah Five. Mungkin bisa dibaca. Kami tidak perlu menjelaskan lebih lanjut ya. Ada tuh di majalah Five itu jelas ceritanya mengenai juga undangan dari Seswapres dari tahun 2007 sampai 2016. Bagaimanapun juga kami sudah buka semua dokumen-dokumen tersebut lengkap. Ya mungkin kami tidak usah ulangin lagi karena kami sangat mencintai institusi KPK supaya bangsa ini bersih. Ya minimal bisa lebih bersih, korupsinya akan menurun, tidak seperti indeks korupsi sampai ke titik nadir gitu kan. Nah, itu kan tugasnya apa kan semua orang juga tahu gitu kan, yang harusnya tupoksinya di situ. Bukan cawe-cawe yang cari-cari yang apa dibilang katanya nggak punya rekening, kan simple ya. Kalau emang nggak KPK ke HSBC Hong Kong, ada jawaban HSBC Hong Kong. Di Hong Kong tuh nggak lisan memberi jawaban. Tinggal surat jawaban dari HSBC Hong Kong yang kami minta, sandingkan dengan HSBC siapa, kejaksaan ataupun dari ini KPK atau siapapun yang minta. Kan jawabannya pasti sama. Ini kan reputable international banking di Hong Kong. Dia jam minta itu ke Hong Kong. Itu suratnya rahasia memang. Ke Hong Kong dia buka tuh Bummigas
ada banyak honest ya investor ya, katanya masukin dia, ini ada hubungan sama ini. Lu kalau baca suratnya Jaminter lebih ngeri lagi, nggak ada hubungannya dia sama ini. Kalau gue masih bilang periodenya nggak ada, kalau dia disebut jelas, bahkan dia suruh tuntut itu Bumigas, lebih ngeri lagi. Maksud gue enggak, misalnya lawyer nggak baca kali ya surat Jaminter, surat Jamdatu, karena Yudita minta bantuan juga kejaksaan kan. Gue cuma surat begitu doang, dia itu ke Hongkong ngeliat fisik ngomong sama SPC. Apakah benar Bapak waktu itu 2017 itu ke Hongkong bersama Pak Pahala dalam kasus Giodi Pak? Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan KPK. Kita 2017. Ada urusan apa tuh? Karena Pak Pahala bilang seperti itu. Ada orang sana Pak Pahala dan Pak Riki juga menyebut nama Bapak, makanya saya untuk klarifikasi. Mau MOU sama kita, tapi kan belum jadi. Waktu zaman saya belum jadi ya. Mungkin setelah pengganti saya, sama saya dulu mau jadi. Pembahasan sudah, tapi nggak tuntas di zaman saya. Belum jadi. Itu maksud MOU antar KPK dengan GT Pak? Bukan, apa dulu kan namanya Bank Strategis. Waktunya Pak Jam masih TPM 4. Betul TPM 4 ya. Tapi belum terus. Itu aja, nggak ada. Coba Bapak nggak berangkat ke sana? Karena Pak Riki bilang direktur itu jadi Bapak lah ke sana. Ada ya? Nggak ada urusannya apa ke sana. Emang perusahaan itu jadi apa? Jadi gitu nih. Jadian apa? Gitu. Jadi buat saya sangat sungguh aneh tapi nyata bahwa terjadi hal seperti ini. Kalau dibilang lucu juga enggak. Kalau lucu kita yang sampai berdarah-darah coba jalimin orang kita bagus. Bumigas setelah melakukan roadshow, touring kemana aja? Touringnya tentu saja ke penegak hukum, Bareskrim, bahkan sampai ke ICW juga ya Mas Kresna ya? ICW juga, terus kemana lagi ke PT UN juga? Ke KIP. KIP juga, terus ke yang terakhir sempat ke DPR juga. Ombudsman. Gitu. Sejauh ini proses yang sudah Mas Kresna lakukan sudah ada hasilnya belum? Apakah ada yang dilaporkan oleh Mas Kresna siapa, pihak mana gitu? Ya, di Komisi Informasi Pusat kebetulan putusannya itu mengabulkan permohonan kami ya untuk agar KPK membuka informasi mengenai asal usul dari sumber informasi penerbitan surat KPK tadi begitu. Nah, kemudian KPK masih melawan atas putusan KIP tersebut dengan mengajukan keberatan ke PT UN. Nah, PT UN kemarin masih sudah memutus dan mengabulkan permohonan keberatan KPK sehingga putusan KIP-nya dibatalkan. Tapi kami masih berhak untuk mengajukan kasasi sehingga saat ini statusnya sedang kasasi untuk terkait keterbukaan informasi tersebut. Mudah-mudahan insya Allah jika keadilan bersama kami, hakim yang mulia di Mahkamah Agung, para hakim agung bisa mengabulkan permohonan kasasi kami hingga kebenaran akan terungkap bahwa KPK harus membuka informasi dari mana fitnah atau keterangan tidak benar tersebut berasal begitu ya. Nah, kemudian selain di KIP, kita juga mengajukan waktu itu pernah ke ICW pernah membantu kami untuk melaporkan ke inspektorat waktu sebelum ada Dewas ya kan mengenai dugaan pelanggaran kode etik Pahala Nainggolan. Kemudian juga waktu itu teman-teman masyarakat sipil lainnya selain ICW itu ada MAKI masyarakat anti korupsi Indonesia itu Pak Boyamin Saiman juga pernah mengadukan kepada Dewas, Dewan Pengawas. Kemudian ada juga dari teman-teman dari Temis Dewi Keadilan, yaitu Bapak Ferry Amsari dan kawan-kawan itu juga sudah mengadukan kepada Dewas lagi kedua kalinya. Nah, lucunya putusan Dewas itu saling kontradiktif satu sama lain. Untuk pengaduannya Pak Boyamin Saiman dikatakan bahwa pengaduan tidak bisa ditindaklanjuti karena surat KPK adalah buah dari
putusan pimpinan KPK yang kolektif kolegial. Jadi bukan produknya Pak Pahala Nainggolan, begitu. Nah, kemudian untuk pengaduannya dari Temis, itu Dewan Pengawas malah menyebut Dewan Pengawas tidak berwenang memeriksa pengaduan terkait dengan surat KPK ini, karena pada saat itu tahun 2017 maksudnya Dewan Pengawas belum terbentuk. Kan kontradiktif jadinya kan. Nah, untuk pengaduan Temis justru Dewan Pengawas melimpahkan kepada inspektorat. Nah, sampai sekarang inspektorat juga tidak memberikan keputusan yang jelas, di mana ICW sudah pernah mengadukan ke inspektorat. Sampai saat ini belum ada keputusan terhadap dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran disiplin dari Bapak Pahala Nainggolan selaku Deputi Pencegahan KPK. Yang mana menurut teman-teman masyarakat sipil tadi, bukan kewenangan dari Pak Pahala Nainggolan untuk menerima surat tersebut, karena itu sudah intervensi ke ranah privat, begitu, sengketa perdata antara di tengah-tengah masyarakat, begitu ya, bisnis to bisnis, begitu. Kami mengkritisi karena tidak ada keberanian dan kesungguhan dari Dewan Pengawas yang katanya bisa meluruskan oknum-oknum KPK yang nakal. Harapan kami bagi publik kan seperti itu, tapi pada nyatanya tidak ada pelaksanaan konkret dari tugas-tugas Dewan Pengawas KPK, begitu. Tidak ada keberanian atau memang terlibat juga di sini gitu kan, di dalam sini. Gitu. Itu Mas Bimo mungkin bisa menelusuri lebih jauh selaku jurnalis. Masa sih dari Bu Mega sudah melakukan pengaduan, dari pihak eksternalnya, ICW melakukan pengaduan, Hakim melakukan pengaduan, Temis melakukan pengaduan, masa yang ada yang direspon baik gitu loh ya kan, tidak tindak lanjut gitu. Mungkin untouchable man. Antat sebelum Al Capone dong. Ya, ini perlu diungkap juga. Mungkin oknum-oknum ini melindungi siapa sih gitu loh, ya kan? Mungkin ada kejanggalan itu nggak sih Mas Renat? Ya, waktu itu selain pengaduan ke Dewas, kami tambahan informasi ya, bahwa masyarakat anti korupsi Indonesia, Pak Boyamin Saiman juga sudah mengadukan ke Mabes Polri waktu itu terkait dugaan pemalsuan surat gitu. Nah, cuman pada saat itu penyelidik di Mabes Polri menyatakan bahwa surat KPK ini asli, katanya. Okay. Surat KPK asli. Surat KPK mana? Asli. Surat asli. Nah, yang perlu kami tegaskan bahwa surat ini memang asli terbitin oleh lembaga KPK, cuman kontennya yang tidak benar. Nah, isi yang dicoret itu yang bikin geger itu. Itu kan memang soalnya asli yang buat Deputi Pencegahan. Ya kan? Benar, itu diperintahkan oleh Komisioner KPK pada waktu itu, bukan hanya Agus Raharjo karena komisionernya 5. Maka dari itu Pak Boyamin Saiman di tahun 2024 kembali melaporkan dengan bantuan timnya gitu ya, Maki, terkait dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pak Pahala Nainggolan dan Pak Agus Raharjo gitu. Kopi LP-nya. LP-nya ya ini dia. Sekarang sedang berjalan penyelidikan di Mabes Polri, Barreskrim Polri, di Tipidum ya, oleh Mabes Polri terkait dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pahala Nainggolan dan kawan-kawan sehubungan dengan penerbitan surat KPK ini, begitu. Ada laporan ke Barreskrim atau apa gitu Pak? Ya, silahkan aja. Oh, itu sudah. Tapi nggak ada gitu. Nggak tahu saya nggak tahu. Kalau dilaporkan ke sampai saat ini memang belum dipanggil, atau berarti tidak ada tuh. Kalau dilaporkan ke Barreskrim silahkan aja. Ini surat KPK ini sebuah produk apa ya, senjata juga, karena tadi ya sebelum pas kita break ada pembahasan mengenai di DPR ya. Iya. Dari anggota Komisi 3 Pak Hinca Panjaitan ya. Hinca Panjaitan sempat melakukan bertanya, ini kan ada tanda tanya besar di sini. Geodipa harus kita panggil untuk menjelaskan ini, termasuk pihak-pihak yang di situ. Tentu pemegang sahamnya juga, Pertaminanya, PLN-nya yang sekarang jadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Plus menurut saya harus kita panggil ini bank yang mengabulkan dana untuk apa ini namanya. Mana mungkin kredit dikucurkan kepada si pemohon jikalau masih ada dispute. Jadi menurut saya malah lebih serius ini kasusnya. Menurut saya ini, kalau saya nggak salah tuh ya, bukan sekedar surat itu nih kalau menurut saya. Ada skandal besar di dalam energi terbarukan ini.
skandal besar di Patuha 1 dan seterusnya. Sudah jelas bahwa salah satu anggota Komisi 3 DPR RI menyatakan bahwa ini sudah ada kriminal di sini, dugaan kriminalnya sangat kuat begitu. Nah, memang kami menganggap ini sebuah suatu extraordinary crime yang sengaja ditujukan kepada kami sebagai mitra swasta untuk depak gitu ya, untuk diusir secara paksa begitu. Bahkan menurut kami ini bukan extraordinary crime, ini udah ultra ordinary crime. Wah, sudah di atasnya lagi nih. Udah bertahun-tahun loh, belasan tahun. Betul. Karena ini sudah melibatkan oknum-oknum ya yang memanfaatkan jabatan, kewenangan secara salah begitu. Bagaimana kami sebagai mitra swasta yang melakukan kerjasama gitu ya, pemerintah dengan badan usaha itu malah dizolimi begitu. Seharusnya kan diberikan tempat yang terhormat karena berusaha membantu negara yang kalau konsepnya adalah kerjasama dengan swasta ini ya karena memang pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup sehingga swasta dilibatkan. Tapi sudah swasta dilibatkan malah dizolimi. Jadi ini kepentingannya apa gitu? Apakah memang ingin menggunakan APBN lagi atau bagaimana ini kan begitu? Ada langkah lanjutan apa nih? Misalnya, sampai sekarang kan memang konfrontasi itu belum sampai dikabulkan. Betul. Ya kan? Itu gimana loh? Intinya di situ. Ya, karena permintaan kami secara langsung ya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan konfrontasi melalui bantuan Dewas begitu juga tidak dikabulkan. Maka dari itu kami berharap aparatur kepolisian bisa mengumpulkan informasi sebanyak-banyak. Bahkan kami siap bila penyelidik di Baris Krim Polri itu mengonfrontasi kita semua begitu. Karena menurut kami penting konfrontasi tersebut karena agar diperoleh fakta sesungguhnya begitu, di mana kami meyakini sekali bahwa apa yang dibuat oleh Bapak Pak Nainggolan dalam surat tersebut adalah keliru, tidak benar dan ada dugaan penyalahgunaan kewenangan begitu. Dari pernyataannya Pak Pahala, pernyataannya Pak Agus, mau di kemana itu? Mau proses hukum atau gimana? Itu adalah bukti konkret mengenai dugaan kebohongan yang kami maksud tadi begitu. Karena kan kontradiktif, Pak Agus Raharjo menyatakan jaminan, berarti kan uangnya ada tapi bentuknya jaminan gitu. Padahal itu juga dia salah dalam melakukan statement. Kemudian kalau Pak Nainggolan menyatakan tidak ada sama sekali keberadaan uang di PT Bugis Energi di SBC Hong Kong. Nah ini mana yang benar kan? Berarti kan salah satu di antara mereka telah melakukan kebohongan begitu kan? Atau memang semuanya bohong gitu kan? Semua dibuka semua. Ini kan berarti rezim sudah berganti. Apalagi Pak Prabowo kan Presiden Prabowo sama program Asta Citanya kan. Kami yakini karena dengan Presiden Prabowo Subianto ini yang mau investment ini ditegakkan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Itu yang membuat kami punya harapan besar terhadap beliau sebagai presiden yang saya anggap cukup sangat baik ya, supaya mengurangi semua apa yang pernah terjadi ini. Minimal terjadi bangsa Indonesia kita cinta ini semua bisa lebih baik karena korupsi ada sumber suatu kejahatan yang luar biasa. Extraordinary. Minta konfrontasi pun tidak dikabulkan. Apakah mau mengadu kemana lagi? Apakah mau mengadu ke presiden sekali atau gimana? Bisa nggak lagi? Sampai langit runtuh pun keadilan akan kami kejar begitu. Sehingga kami berharap sekali akan ada perubahan begitu ya, di mana keadilan lebih dijunjung tinggi dan tidak ada penzoliman terhadap masyarakat gitu, diputar balik. Apalagi narasi-narasi bahwa kami PT Bugis Energi ini melakukan kerugian keuangan negara. Itu jangan sampai seperti itu. Ini kan malah terjadi upaya kriminalisasi kalau menuduh seperti itu. Justru kami sedang berjuang menegakkan fakta yang sesungguhnya, mencari keadilan terkait dengan adanya kebohongan dalam surat yang dibuat oleh oknum KPK tadi. Jangan sampai malah kami yang dizolimi begitu. Dari terbentuknya Bumigas, sudah menerima keuntungan belum sih? Sudah memasukkan belum sih ke Bumigas sebenarnya? Kita nggak ada 1 sen pun pemasukan, justru yang ada pengeluaran. Karena ya bagaimana tujuan cita-cita kita ini kan untuk membantu negara untuk ketahanan energi, apalagi ini energi terbarukan kan, yang harusnya udah kalau dulu ditanda tangan tahun 2006, proyek ini 300 megawatt udah jadi. Sekarang saya tanya balik, siapa yang merugikan negara? Padahal
surat dirut Pertamina itu kalau ditandatanganin sama direksi Geodiva sudah memenuhi payung hukum untuk apa sesuai Undang-Undang Panas Bumi nomor 27 tahun 2003. Kan aneh. Karena kenapa bukan aneh? Ini pemegang saham Pertamina mayoritas pada satu, ya, sepertiga ada PLN. Tapi kok direksi PT Geodiva tuh bisa babel, tidak mau tanda tangan. Tanda tangan ini fakta, karena kami bukan hanya cerita rekayasa. Nah ini yang juga saya sangat sesalkan seorang deputi kok sebegitu mudah mengapa buat statement yang buat saya nggak ada value-nya, malah kelihatan baca mengerti nggak tentang undang-undang panas bumi yang bersangkutan gitu kan. Kalau nggak mengerti sebaiknya jangan memberi statement lah. Ya, tadi katakan iya, ayo, berarti dia menyuruh semua melakukan illegal mining dong. Mau besok mau nambang apa ya kita sama-sama diperbolehkan kok. Yang ngomong deputi pencegahan KPK ya. Tapi kalau kita lihat, saya pernah baca struktur direksi di Geodiva kok orang Menteri Keuangan ya? Ya karena kan dulu kan ada historicalnya bahwa waktu zaman Soeharto itu ada 27 proyek yang diamputasi. 2 itu ya California Energy dan Papua Power Limited ya. Nah itu karena dituntut di Amerika, pemerintah Indonesia itu kalah dan harus membayar berapa ratus juta, sehingga asetnya itu dikembalikan kepada Kementerian Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan menunjuk Pertamina dan PLN untuk mendirikan satu koperasi yaitu PT Geodiva tahun 2002 itu, sehingga berdirilah. Udah berdiri kan karena pembukuannya kan minus. Untuk bangun aset-aset yang X dari 2 perusahaan Amerika itu, makanya dicarilah investor yang mampu. Pemerintah nggak mengeluarkan uang lagi ya, anggaran untuk pembangunan tersebut, dicarilah investor, kontraktor atau EPC dan developer yang mampu. Dari 18 peserta itu ya kami yang menang. Ya, dari beauty contest itu ya. Betul, gitu kan. Nah, disitulah yang harusnya dibaca di kopi kontrak itu hak dan kewajiban, baru bisa menjustifikasi lu yang benar atau lu yang salah. Baca pun juga mungkin enggak, ngerti juga enggak gitu. Yang paling lebih tidak baik untuk bangsa dan negara ini menjadi presiden buruk untuk iklim investasi. Akan terjadi distrust. Makanya investor datang dikasih kontrak, habis tanda tangan kontrak didepak karena ada kepentingan pihak-pihak tertentu mungkin gitu kan, karena dipikir proyeknya enak. Takut dulu nih, malah takut nih. Itu terjadi distrust. Kedua, dengan KPK mengeluarkan surat yang isinya dugaan keterangan palsu, itu merusak kepastian hukum yang ada di Republik ini. Ya, sebagai contoh. Yang mungkin tadi kita udah jelasin ya, Mas Kasna ya, di diagram ini. Gimana ini kita udah inkrah di sini dari Mahkamah Agung, kok bisa diputar balik? Oke, bisa dengan pakai alat bukti yang munculnya waktu di sidang banding juga telat. Sakti KPK itu. Kami nggak tahu waktu itu ujuk-ujuk muncul. Tapi sebelum ini mereka udah ke OJK. OJK nggak melayani karena mereka OJK lebih pintar dan tahu mengenai namanya juga OJK kan. Iya. Mungkin dari sidang banding itu, majelis langsung ke distrik sama Bungkis tidak bikin rekening. Di situ langsung diputuskan. Semua juga ada by design. Dugaan saya sih begitu. Karena kenapa 2007 kita mau didepar, 2016 juga ini kan lihat dari tempus benang merahnya sangat jelas kok. PD, gue udah bisnis senjata nih, ya kan? Soal KPK gue udah senjata nih gitu kan. Udah hajar. Arti kata apa? Masa
KPK mau merusak kepastian hukum dengan mengeluarkan surat ini. Kalau kita melakukan korupsi, proses dengan Agus Raharjo katakan karena berpuluh-puluh tahun, Anda mengerti atau tidak? Kalau Anda nggak mengerti, jangan mengatakan itu. Saran saya kepada Agus Raharjo, kan gitu. Baca dulu buku pinternya, pelajari dulu orang hukumnya. Ya, kalau dokumen apa kami kasihkan. Iya. Itu aja. Nggak mungkin saya one man show, saya merintah sendiri gitu, nggak mungkin. Ya, jadi semuanya itu kalaupun saya tulis itu pasti 5 pimpinan tahu semua. Tapi bilang proyek ini bahkan tidak dapat memasukkan, bahkan kita bahkan Bu Mega mengeluarkan. Ya. Ini sudah jelas Bu Mega punya rekening, punya uang dong. Ya kan, kenapa disebut tidak memikirkan negosiasi Hongkong? Begitu pun juga aneh, gitu kan? Karena yang di pasal 55.1 itu juga angkanya nggak disebutkan berapa. Ya kan? Kita punya satu perak juga di ini, cuma itu kebaikan dari kami 40 juta dolar Hongkong. Jadi banyak yang salah kaprah. Jadi saya sarankan biar Pak Agus Raharjo dan Pak Nainggolan tuh mencabut statementnya yang ini, yang tidak benar, dan revisi surat ini dengan udah kita damai kok. Ya, jadi jangan udah berbohong ditutup kebohongan baru untuk menutupi kebohongan terus menerus. Sudah jelas lah di sini yang ditandain ya. Konfirmasi ke PT SBC Indonesia yang PT SBC Indonesia aja bilang enggak kok, enggak ada kan berarti bohong kan? Ya, inilah yang saya sebutkan, kita sebutkan ini abuse of power. Ya, sewena-wena dengan mandat yang ada itu tidak bagus sama sekali. Kita negara hukum, kita negara demokrasi, gitu kan? Negara yang komunis aja nggak kayak begini kok. Sebenarnya mungkin bisa di kasus ini soal surat KPK bisa selesai kalau ada apa? Konfrontasi tadi itu ya. Konfrontasi itu tadi udah jelas gitu loh. Jadi nggak saling pihak di sebelah sini lempar sana, di sebelah sini lempar sana. Udah ketemuin aja langsung. Jangan main pingpong terus deh, gitu kan? Ayo kita konteksnya apa? Kita bedah ininya sama-sama dengan hitam putih. Apa perlu kita yang melakukan konfrontasi, kita undang mereka yuk. Kalau KPK nggak mau ya udah sini. Kalau Dewas nggak mau ya sini, di sini aja. Gitu. Perlu ya? Iya, berdatangin juga. Itu tugas kita berat itu di situ. Berapa menit lagi? Oke. Untuk permasalahan kasus ini mungkin bisa ngasih closing statementnya dari pihaknya Bu Migas, pihaknya lawyer. Mungkin Bapak punya posisi silahkan. Mungkin biar Mas Kesnandi yang memberi closing statement. Ya tadi saya sudah menyampaikan sesuatu inti materi yang bahwa kami korban jolim dari oknum-oknum KPK. Ya, dugaan kami yaitu 2 orang itu konspirasi. Oh iya, gitu kan. Tapi kelihatan juga nggak cantik konspirasi. Sudah ketahuan lah, gitu kan. Sudah ketahuan. Siapa yang lancar? Oke, Mas Ilsa, silakan. Terima kasih Mas Imo. Ya, dari kami PT Bukos Energi, saya selaku kuasa hukum mewakili klien saya PT Bukos Energi, itu ingin menyampaikan bahwa kami sangat berharap agar tidak terjadi pemutarbalikan fakta di mana ada narasi kerugian keuangan dilakukan oleh keuangan negara dilakukan oleh PT Bukos Energi. Justru kerugian keuangan negara itu sudah hampir terjadi oleh PT GB Energi, bahkan mungkin sudah terjadi, kami tidak tahu. Justru KPK lah yang harus melakukan penegakan hukum itu secara benar dan baik begitu. Jangan mengkriminalisasi yang justru pihak swasta ingin membantu proyek strategis nasional begitu. Dan kemudian kami harapkan juga ada sikap legowo dari pejabat ataupun pimpinan KPK ke depannya untuk menganulir surat dari surat sakti KPK yang dikeluarkan oleh Pak Hala Nainggolan, karena memang itu tidak benar. Kalau jika dipertahankan justru akan mencederai citra atau persepsi masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum KPK yang seharusnya bersih dan kita cintai ini
malah menjadi jelek jika dipertahankan. Kami mengharapkan agar surat KPK tersebut bisa dicabut gitu. Dicabut ya? Iya, dicabut ataupun diberikan klarifikasi bahwa surat tersebut salah begitu. Kemudian jika itu dilakukan, sebenarnya bagi kami sudah tidak ada persoalan lagi begitu, karena di sini terlihat sekali bahwa yang justru sedang dicemarkan atau dijelekan nama baiknya adalah PT Bumgas Energi, seakan-akan sebagai perusahaan yang tidak bonafit dan tidak mampu mengerjakan proyek nasional begitu. Padahal kami justru sangat siap, bahkan pada saat negosiasi tahun 2016 kami menawarkan yang namanya FOT tadi untuk mengganti rugi atau memberikan kompensasi terhadap PLTP yang sudah terlanjur terbangun oleh keuangan negara atau keuangan yang ditempatkan oleh negara di BUMN PT GDP Energi begitu. Boleh nanti kalau kita ada kesempatan ya, kita tanyakan lagi tuh ke mereka, baik Pak Hala atau Pak Agus, kenapa tidak melakukan konfrontasi, ya kan? Ada apa, kenapa? Terus kenapa harus takut gitu? Kenapa harus takut? Kenapa permintaan dari Bumega sendiri juga? Kenapa tidak mau mencabut? Pada pernyataannya sudah jelas, gitu, dari faktanya sudah salah, kaprah di sini. Mungkin ada penambahan Pak Susan. Ya paling kami sih berharap supaya hukum ditegakkan, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini di kemudian hari. Pak siapa tadi? Saya Roni. Pak Roni, ini ngomong belakangan tapi gitu, ya kan? Seperti seekor ikan. Kalau kepalanya busuk, badannya ikut busuk. Itu ya kan. Terima kasih dari Bumigas mau hadir, Pak David. Terima kasih. Lawyer Bumigas dan juga Pak Roni. Dan terima kasih bisa hadir membuka fakta di sini dari yang kemarin versinya Pak Pahala ngomong, dari versi Pak Agus ternyata sudah ada reaksi dari Bumigas dari pernyataan mereka. Ketemu lagi ya di program modus berikutnya, ya kan? Biar makin gocel serasa.